Oke, kita ulangi lagi. Dari keenam contoh client side scripting, hal-hal yang memang wajib untuk kita pelajari dan kita kuasai itu adalah bahasa pemrograman yang pertama HTML. Wajib. HTML itu adalah landasan dari semua bahasa pemrograman. Karena ibaratnya itu kayak sebuah pelabuhan ataupun mungkin dia eh, ya pelabuhan lah gitu. Jadi tempat berlandasnya kapal atau tempat berangkatnya kapal. Jadi itulah landasannya semuanya. HTML. Kemudian yang kedua itu ada CSS. CSS ini kalau bahasanya itu untuk mempercantik website kita. Baik dari tampilan, baik dari segi tulisan, background, dan lain sebagainya. CSS ini sangat penting. Kalau mau website kita itu menarik, enak dipandang, atau bahasanya itu apa ya, saya lupa tuh bahasanya itu eh, user interface. Nah, user interface itu artinya enak dipandang gitulah, enak dilihat untuk pengguna lainnya, user interface namanya. Kemudian ada yang namanya JavaScript. JavaScript ini kayak sebuah perintah yang harus dijalankan untuk kita ingin memasukkan sesuatu yang memang kita eh, penting untuk dilakukan. Hampir sama dengan PHP, cuman kalau PHP ini hal yang wajib disandingkan dengan HTML kalau kita main yang namanya database. Kalau JavaScript digunakan itu eh, untuk perintah juga, cuman dia nggak perlu menggunakan namanya database gitu. Nah, kalau jQuery juga bersama dengan JavaScript, cuman ini tingkatannya lebih tinggi lagi untuk sebuah perintah. Mungkin kalau ada kalian lihat di website orang ada muncul yang kalian nggak nggak bisa membuatnya. Nah, itu mungkin pakai perintah-perintah seperti JavaScript dan juga jQuery. Nah, yang kedua ada yang namanya server side web programming atau scripting. Merupakan bahasa program yang pengolahannya dilakukan di komputer server. Maksudnya web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Oke, saya ulangi lagi, merupakan bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan di komputer server. Maksudnya web server yang sudah terintegrasi oleh web engine. Nah, peran web engine ini ialah memproses semua script yang ada termasuk kategori client-side scripting. Web engine harus diinstal dulu ke dalam komputer sehingga komputer tersebut dapat berfungsi sebagai web server. Nah, kalau di client-side scripting, komputer kita hanya nggak sebagai user aja, untuk sebagai pengguna. Terus kliennya itu si web browser. Nah, kalau di server side web programming, komputer kita sebagai server. Kemudian kita mengirimkan perintah untuk dijalankan di web server. Jadi kita berhubungan langsung sama web web engine, web search engine ya. Kemudian kita berinteraksi langsung dengan web engine. Tapi komputer kita berfungsi sebagai web server. Nah, gitu. Nah, contohnya adalah PHP. PHP seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Makanya kenapa komputer kita bisa mengakses database, karena komputer kita sudah menjadi yang namanya server. Makanya kita bisa mengakses langsung database. Gitu. Kemudian ada yang namanya Java. Java ini sebuah pemrograman untuk desktop. Ya, saya ulangi lagi. Java ini pemrograman untuk desktop. Desktop itu laptop, komputer. Jadi itu membuat aplikasi untuk komputer dan laptop. Nah, kalau Ionic itu untuk mobile. Terus itu bisa juga untuk desktop Windows. Kemudian kalau HTML, CSS itu untuk website. Nah, kemudian ini ini nggak usah kita pelajari karena juga nggak terlalu membutuhkan. Ini untuk kelas-kelas yang tinggi. Cukup kita pahami PHP dan Java Server Page. Nah, untuk JavaScript sendiri, saya contohkan JavaScript
Itu kayak apa sih? PHP. PHP sendiri itu kayak mana sih? Tag PHP itu kayak mana? Saya contohkan sendiri ya. Saya kasih lihat sama kalian tag PHP itu seperti apa. Sabar ya. Laptopnya masih agak ya gimana gitu. Nah, ini tag PHP kan. Tag PHP itu biasanya nih, tag PHP itu biasa seperti ini, Bos. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Inilah contoh yang namanya tag PHP. Jadi ini PHP ini suatu perintah. Jadi ini saya artikan ini bahasa sama kalian ya. If jika dollar session ini adalah untuk mengecek jika sudah ada yang namanya nama user. Nama user ini adalah nama database saya untuk di tabel user atau pendaftaran gitu. Jika nama user sama dengan petik-petik ini artinya kosong, nol, maka cetak halo dollar session nama user. Kemudian dipanggil lagi nama user ini. Nama user ini adalah yang sudah login. Nah, sudah login siapa? Nah, makanya ketika login si A, maka langsung tercetak halo, halo A gitu. Kemudian cetak lagi, baru cetak di sampingnya href logout.php. Kemudian ada sejenis link di sampingnya untuk logout. Nih, inilah apa kata-katanya, ini programnya href logout.php. Ini berarti link untuk logout.php, makanya dia keluar atau langsung berpindah ke log ini, ke sini. Nah gitu. Kemudian li class current href system home.php home. Nah, kenapa kayak gini nggak ada tag.php-nya? Karena ini merupakan pakai sistem apa ya? Saya lupa, ini program saya sendiri, cuman saya udah jarang bukanya. Nah, inilah contoh. Ini juga seperti ini tag PHP. Nih, ini suatu perintah. Nah, seperti itu untuk yang namanya tag PHP. Dan untuk lebih jelasnya akan kita pelajari ketika kita sudah masuk yang namanya ke dalam lab. Oke, sampai sini pertemuan kita. Jika ada yang mau ingin ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom, dan juga ada yang ingin lebih juga mengetahui atau lebih paham untuk pelajarannya, silakan datang jumpain saya di waktu mata pelajaran saya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.